melihat konsep prakarsa perubahan dengan mengikuti alur atap. Jadi yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu, yang pertama adalah perubahan itu harus berdampak kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan kepada empati kepada murid. Jadi yang kita pikirkan adalah apa yang murid butuhkan. Jangan sampai nanti berdasarkan kemauan kita. Jadi apa yang dibutuhkan oleh murid itu berpihak kepada murid. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah perubahan itu harus berdampak terhadap murid. Jadi punya dampak terhadap murid. Ya. Bukan sekedar konsep atau kegiatan, tapi ada dampak positifnya atau ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan oleh murid. Kemudian perubahan itu atau kegiatan ini harus bisa ditiru atau direplikasi. Kenapa harus bisa direplikasi? Agar lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh murid. Jadi sekali lagi dalam kurikulum Merdeka ini semuanya berpusat kepada anak didik, murid. Nah, atap sendiri punya alur yaitu A, T, A, dan P. Jadi yang pertama adalah awal. Ini bagian ini menceritakan situasi awal, meliputi tanggung jawab guru, kemudian tujuan belajar yang dicapai. Mudahnya kalau kita dalam kerangka atap ini, nanti di awal ini kita ceritakan hal-hal positif, potensi-potensi yang bisa mendukung perubahan yang akan kita lakukan. Nah, jangan sampai di awal ini atau di aset ini kita tuliskan hal-hal yang negatif, yang tentunya itu justru tidak mendukung perubahan. Jadi tuliskanlah hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua, T itu tantangan. Jadi ceritakan tantangan apa atau kesulitan yang harus diselesaikan, masalahnya apa, kita tuliskan di situ. Kemudian A yang kedua adalah aksi. Nah, bagian ini menceritakan strategi bagaimana menyelesaikan masalah itu, bagaimana caranya. Nah, itu kita taruh di dalam A ini. Perlu diingat bahwa aksi ini harus konseptual dan artian punya tujuan yang jelas. Kemudian harus berkolaborasi kalau bisa. Kemudian yang berikutnya adalah diusahakan dalam aksi nanti sebelum kita melakukan aksi ada persamaan visi dan misi. Visi dan misi. Kemudian P yang terakhir adalah pelajaran, atau kalau saya biasa menulis adalah perubahan yang diinginkan. Ya. Jadi perubahan yang diinginkan setelah nanti ada prakarsa ini apa, perubahannya apa, itu. Ya. Seperti itu. Nah, ini saya ambil contoh satu. Ini saya ambil dari beberapa sumber. Salah satunya saya nemu ini di komputer. Jadi inisiatif praktik baiknya adalah budaya menjaga kebersihan kelas. Yang pertama, awal ini, aset ini, apa yang kita punya, hal positifnya apa. Ini contohnya sebagian siswa sudah ada yang sadar akan kebersihan. Kemudian alat kebersihan sudah ada, jadwal kebersihan sudah ada. Jadi ceritakanlah hal-hal yang positif. Kemudian T ini adalah tantangannya. Ternyata meskipun punya potensi itu, sudah ada jadwal, alat ada, kemudian sebagian siswa sudah mau sadar akan kebersihan, ternyata masih ada sebagian yang tidak mau piket. Ada yang juga tidak peduli dengan kebersihan kelasnya masing-masing. Beranggapan jika kebersihan kelas tanggung jawab pembantu pelaksana sekolah. Ini masalahnya. Kemudian di aksinya yang direncanakan adalah, kita lihat nih, memberi pemahaman tentang visi pentingnya kebersihan kelas. Ini pertama adalah menyamakan visi dulu. Memberi pemahaman tentang visi
pentingnya kebersihan kelas. Ini berarti menyadarkan anak dulu ya, menyadarkan anak, menyamakan visi. Kalau visinya sudah sama, kemudian berkolaborasi. Lah ini, mengajak orang lain berpartisipasi dalam menjaga kebersihan kelas dengan bergabung dengan piket harian dan kegiatan Jumat bersih yang melibatkan bersama seluruh sekolah, yaitu kolaborasi. Jadi disamakan visinya, kemudian berkolaborasi, kemudian ini membentuk kader kebersihan. Tuh. Kemudian P yang berikutnya, yang terakhir adalah setelah semua itu kita rencanakan, kemudian kita identifikasi asetnya, kemudian kita identifikasi masalahnya, kemudian kita rencanakan aksinya. Perubahan yang diharapkan nanti apa? Ya ini, perubahan itu ingat harus berdampak kepada murid. Perubahan yang saya harapkan nanti adalah murid akan memiliki kesadaran, kemauan, dan kebiasaan membersihkan dan menjaga kebersihan kelas dan sekitarnya. Ya ini sekali lagi kan berdampak kepada murid. Perubahan yang saya harapkan adalah nanti murid akan memiliki dan seterusnya. Jadi perubahan itu berdampak kepada murid. Nah itu contoh dari prakarsa perubahan yang menggunakan metode kanvas atap, kerangka atap. Nah semoga bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi kita. Terima kasih.